Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian yang di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa itu ya energi alternatif? Oke, sekarang kita simak pembahasan materinya ya. Energi alternatif itu adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari bahan bakar minyak atau BBM. Nah, energi alternatif itu pencarian dan penggunaannya sudah diusahakan manusia karena semakin menipisnya persediaan bahan bakar. Nah, berikut ada beberapa contoh energi alternatif. Yang pertama, energi panas matahari. Kemudian ada energi gerak angin atau bayu. Kemudian ada energi gerak air. Nah, energi alternatif sendiri itu ada kelebihannya. Yang pertama, ketersediaannya melimpah karena dari alam. Kemudian ramah lingkungan yang artinya tidak mencemari lingkungan ya. Kemudian mudah diperoleh. Nah, ketiga, energi tersebut dapat diubah menjadi energi listrik untuk menggantikan energi bahan bakar minyak. Nah, dengan penemuan tersebut diharapkan manusia mulai mengurangi ketergantungannya pada BBM ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah energi angin. Nah, angin sendiri itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, dimanfaatkan para nelayan untuk menggerakkan perahu, kemudian membantu proses penyebaran benih tanaman, membantu menentukan arah bagi para pelaut. Nah, di Belanda itu memanfaatkan angin untuk proses irigasi atau perairan. Dan angin dimanfaatkan untuk berolahraga seperti terjun payung atau para layang. Nah, angin sendiri itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Nah, PLTB sendiri itu ada kelebihan dan kekurangannya loh. Nah, kelebihan dari PLTB yang pertama, sumber energinya yang tidak akan habis karena angin atau bayu itu berasal dari alam ya. Kemudian tanpa mencemari lingkungan, artinya PLTB ini ramah lingkungan. Kemudian energi angin memiliki potensi yang sangat besar untuk dibuat skala yang besar. Listrik yang dihasilkan dari energi angin tersebut tidak menimbulkan emisi yang bisa menyebabkan hujan asam dan efek rumah kaca. Turbin angin menggunakan ruang yang lebih kecil dibandingkan pembangkit pada umumnya. Nah, itu tadi anak-anak beberapa kelebihan dari pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Nah, tetapi ada kekurangannya ya. Nah, sekarang kekurangan dari PLTB. Yang pertama, kekuatan angin itu tidak selalu tetap ya anak-anak ya. Kemudian PLTB ini memerlukan biaya yang mahal. Selain itu, memerlukan biaya perawatan yang tinggi juga. Nah, PLTB itu membutuhkan turbin angin yang banyak sehingga membutuhkan area yang sangat luas. Turbin angin bisa menjadi ancaman bagi kehidupan liar, misalnya burung dapat terbunuh atau terluka jika terbang ke arah turbin. Nah, itu tadi anak-anak kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang energi gerak air ya.
Nah, air itu sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk mandi, memasak, mencuci, kemudian mengairi sawah untuk para petani, kemudian menyiram tanaman, olahraga air seperti arung jeram. Nah, gerak air sendiri ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi gerak air ini bisa dijadikan sebagai energi alternatif atau energi pengganti bahan bakar minyak. Nah, sekarang bagaimana dengan energi matahari? Nah, energi matahari itu bisa dimanfaatkan sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya seperti pada gambar ya. Nah, pada gambar itu adalah pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas matahari. Nah, sekarang apakah masih ada energi alternatif selain air, angin, dan matahari? Ya, tentunya ada ya. Nah, di sini ada yang namanya briket. Apa itu briket? Briket adalah bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang menyerupai arang. Jadi briket itu adalah bahan bakar alternatif pengganti batu bara dan bentuknya itu menyerupai arang ya anak-anak ya. Nah, briket itu tidak terbuat dari kayu, melainkan dari sekam padi, jerami, batok kelapa, atau dedaunan. Nah, briket walaupun menyerupai arang tetapi tidak terbuat dari kayu. Nah, penggunaan briket sendiri dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena memanfaatkan barang-barang di sekitar kita seperti sekam padi, jerami, batok kelapa, dan juga dedaunan. Nah, briket itu bentuknya seperti pada gambar ya anak-anak ya, menyerupai arang tetapi tidak terbuat dari kayu. Briket sendiri dapat digunakan untuk memasak. Dan jika dibakar, briket itu tidak menimbulkan asap. Nah, ternyata briket itu kalau dibakar tidak menimbulkan asap. Dan briket sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, selain briket, bahan bakar alternatif ada yang dari kotoran hewan. Nah, yaitu biogas. Nah, biogas itu adalah salah satu energi alternatif yang memanfaatkan kotoran hewan. Jadi hewan selain dimanfaatkan dagingnya, telurnya, kemudian bulunya, nah ternyata kotoran hewan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai salah satu energi alternatif. Dan pemanfaatan biogas dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Penggunaan biogas sendiri selain ramah lingkungan juga relatif lebih murah. Penggunaan biogas dapat menggantikan penggunaan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya memasak. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang energi alternatif. Nah, jadi kali ini anak-anak belajar beberapa energi alternatif sebagai pengganti penggunaan bahan bakar minyak. Di antaranya ada PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin. Kemudian ada PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi panas matahari.
Kemudian ada biogas. Biogas tadi adalah bahan bakar alternatif yang diperoleh dari kotoran hewan. Nah, kemudian ada briket. Briket ini merupakan bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang bentuknya menyerupai arang tetapi tidak terbuat dari kayu. Oke anak-anak, demikian penjelasan materi tentang beberapa energi alternatif. Semoga bermanfaat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga jaga jarak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah.